Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 23 September 2025, dengan tema Menaklukkan Pikiran. Firman Tuhan diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, buat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6, terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini dan kita renungkan maknanya lebih dalam lagi. Apa yang harus dilakukan terhadap pikiran yang tidak sejalan dengan kebenaran firman? Bagaimana agar dapat hidup sesuai kehendak Allah? Paulus mengajarkan bahwa kita harus menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus. Sebab hanya dengan demikian kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak terombang-ambing oleh pemikiran yang menyesatkan. Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai bentuk pembelaan terhadap kerasulan dan ajarannya. Pada masa itu, jemaat Korintus menghadapi pengaruh ajaran sesat dan serangan dari orang-orang yang meragukan otoritas Paulus. Tetapi Paulus menegaskan bahwa peperangan rohani tidak dilakukan dengan senjata duniawi, melainkan dengan kuasa Allah untuk menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Setiap manusia memiliki pikiran yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Jika pikiran itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita perlu berlatih untuk menaklukkan dan menolaknya, serta menggantinya dengan pikiran yang didasari atas kebenaran firman. Disiplin rohani ini sangat bergantung pada seberapa kita membaca, merenungkan, dan mengalami kuasa kebenaran firman itu bekerja dalam hidup kita. Sobat WB, semakin kita mengalami kuasa firman yang mengubahkan, semakin teguhlah iman kita untuk memilih hidup dalam kebenaran. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita,
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus selalu terus membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus memimpin kami sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, semuanya seturut dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan semakin serupa dengan Engkau dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Biarlah orang lain melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami dan kami semakin giat lagi untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan rohani kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semakin kita mengalami kuasa firman yang mengubahkan, semakin teguhlah iman kita untuk memilih hidup dalam kebenaran.